belajar komunikasi dari kasusnya Dewi Persik dengan hewan sapi korbannya. Saya ingin mengupasnya dari 3 hal. Bagaimana berkomunikasi yang efektif. Sobat kompetensi yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel buat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet gambar loncengnya agar selalu mengikuti sesi-sesi saya berikutnya. Kali ini kita digemparkan ya dengan banyak sekali pemberitaan di media sosial yang mengangkat kasusnya Dewi Persik dengan korban sapinya, dengan hewan korban sapinya. Sobat kompetensi, dari kasus yang terjadi ini kita bisa belajar bagaimana kita berkomunikasi secara efektif dengan siapapun lawan bicara kita. Saya ingin mengupasnya dari 3 hal. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Kemudian yang kedua, saya akan kupas bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan style yang dimiliki oleh kita dan lawan bicara kita. Dan yang ketiga, saya akan bahas bagaimana menjadi seorang adaptive listener. Sobat kompetensi yang saya banggakan, dari kejadian Dewi Persik dengan hewan sapi korbannya ini, maka kita bisa belajar 3 hal dalam berkomunikasi secara efektif. Yang pertama adalah bahwa kalau kita menghadapi sesuatu ketidakjelasan dalam berkomunikasi, maka langkah yang terbaik adalah tabayun, ya, check and recheck dengan sumbernya langsung dan sedemikian rupa sehingga kita terhindar dari ketidakjelasan atau kesalahpahaman. Yang kedua adalah direct communication itu selalu lebih efektif bandingkan dengan kalau komunikasi itu memakai media, baik itu melalui orang suruhan kita atau melalui media elektronik atau media yang lainnya. Dengan direct communication, maka kita bisa melihat geser orang yang kita sedang hadapi dan kita bisa memberikan empati, ya, bagaimana kita juga akhirnya bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh orang lain tersebut. Yang ketiga adalah di setiap lingkungan tempat kita berada selalu ada hierarki sosial, di mana ada orang-orang tertentu di sana yang by default dia akan memang menduduki jabatan itu yang patut kita hormati. Sehingga komunikasi yang kita jalin pun kita harus sesuaikan dengan hierarki sosial tersebut. Itulah 3 pelajaran penting ya dari kasus Dewi Persik dengan korban hewan sapinya itu. Yang kedua, saya ingin mengupas bagaimana kita bisa lebih efektif ya dalam berkomunikasi dengan siapapun ya. Setiap orang, termasuk saya, setiap kita pun akan berperilaku, akan menunjukkan perilaku dalam berkomunikasi itu dengan 3 kemungkinan. Pertama, kita akan bisa berperilaku seperti layaknya child atau anak-anak. Atau kemungkinan kedua, kita akan berperilaku selayaknya seorang dewasa, orang dewasa atau adult. Dan yang ketiga adalah kita bisa juga memposisikan diri kita sebagai seorang parent atau orang tua. Sayangnya, ketiga jenis perilaku kita ini juga dimiliki oleh orang lain. Makanya apabila lawan bicara kita, dia memposisikan diri sebagai child atau anak-anak, maka seyogyanya kita harus bisa memposisikan sebagai parent, orang tua, sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Demikian juga kalau lawan bicara kita sedang mempertontonkan sebagai orang dewasa, maka kita mengimbanginya sebagai sebagai seorang dewasa juga, sehingga bahasa nyambung ya.
Demikian juga sebaliknya, kalau lawan bicara kita berperilaku sebagai seorang orang tua, maka kita pun supaya efektif, kita akan mengimbanginya sebagai seorang child. Dan selalu dikatakan atau dipertanyakan oleh semua orang, lalu perilaku seperti apa yang paling efektif dalam berkomunikasi? Banyak orang yang menjawabnya dengan spontan mengatakan ya berarti antara adult to adult atau dewasa dengan dewasa. Dan ternyata jawabannya tidak. Jawabannya adalah situasional. Karena setiap orang itu bisa berperilaku berubah-ubah ya. Ada yang kadang-kadang sebagai child, tiba-tiba berubah menjadi parent, tiba-tiba sebagai orang dewasa. Dalam waktu yang cepat berubah itulah kita juga harus mengadjust diri kita untuk memposisikan diri kita tadi sesuai dengan pola atau pasangan pola yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga komunikasinya bisa berjalan lancar dan efektif. Tentunya kalau lawan bicara kita berperilaku sebagai child dan kita pun juga sebagai child, maka tidak nyambung. Demikian juga kalau lawan bicara kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua juga tidak nyambung, karena komunikasi itu tidak efektif. Hal ketiga yang kita atau saya ingin bahas mengenai terkait dengan kasus Dewi Persik dengan hewan sapi korbannya ini adalah bagaimana kita sebagai leader, kita bisa berperilaku atau menunjukkan, mendemonstrasikan sebagai adaptive listener. Ada 4 area di mana itu akan bisa mungkin terjadi pada waktu kita menghadapi seseorang dan kita dituntut untuk bisa menjadi adaptive listener. Yang pertama, ada orang yang menghadap ke kita itu semata-mata sebetulnya hanya ingin didengar saja. Dan pada situasi seperti itu kita tidak perlu menanggapinya, kita tidak perlu kemudian men-challenge-nya atau memberikan usulan tandingan atau ide tandingan. Karena di saat itu, lawan bicara kita itu kebutuhannya hanya minta didengar saja. Oleh karena itu didengarkan saja, dan sesekali kita bisa berikan penggalan-penggalan pemikiran kita, tapi tidak mendrive mereka. Kita hanya mendengarkan saja. Karena keperluan orang di hadapan kita saat itu adalah hanya ingin didengarkan. Kemudian kedua, lawan bicara kita yang ingin berbicara sama kita itu adalah dia ingin dipilihkan opsi mana yang tepat. Dia sudah menyiapkan opsi-opsi solusinya dari permasalahan yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi. Dan dia bercerita pada kita untuk hanya meneguhkan opsi mana yang tepat. Kita sebagai adaptive listener, kita selayaknya memberikan pendapat kita, mengarahkan kepada dia untuk memilih pro and con-nya, mana yang tepat, sehingga dia bisa menentukan pilihan terbaiknya. Tanpa kita mendikte mana yang harus dipilih. Kemudian yang ketiga adalah bahwa yang menghadap ke kita, yang mengajak bicara ke kita itu, dia meminta pendapat kita untuk memilihkan solusi mana yang tepat. Dan disitulah dia sedang menghadapi suatu problematika, dan dia harus memutuskannya. Dan kemudian dia minta pendapat kita, baik sebagai seorang expert atau orang yang lebih berpengalaman, untuk kemudian membantu dia memilihkan. Maka peran yang dituntut dari kita sebagai adaptive listener adalah memilihkan mana yang tepat berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan ekspertis yang kita punya. Dan yang terakhir, kemudian yang keempat adalah bahwa orang yang menemui kita itu sebetulnya hanya mengharapkan kita menjadi cheerleaders-nya. Nah, di saat seperti itu maka kita harus memberikan motivasi, pujian, ya, semangat, encouragement, sehingga dia berbunga-bunga dan bisa lebih optimis lagi untuk meneruskan langkah-langkah dalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesionalnya. Itulah Sobat Kompetensi, 3 hal yang bisa kita petik bagaimana kita melihat kasus Dewi Persik ini dengan korban sapinya, dan kita bisa kemudian belajar untuk menjadi sukses dengan cara meningkatkan bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih efektif dengan siapapun kita berbicara, kita menyampaikan pendapat kita, dan kita berada dimanapun menyampaikan apapun. Demikian sesi saya kali ini. Apabila Sobat Kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di bidang atau profesi yang Anda pilih.
Saksikan sesi-sesi saya berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.